teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Saudara, saya akan mewawancarai seorang politisi yang punya niatan untuk membawa rencana 3 periode jabatan masa presiden ke Mahkamah Konstitusi. Saya sudah bersama dengan politisi Partai Gerindra, Bung Arief Poyono. Bung Arief, apa kabar? Baik, Aiman. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Sehat. Jadi serius nih mau bawa judicial review, uji materi soal undang-undang yang akan mengatur jabatan presiden menjadi 3 periode ke Mahkamah Konstitusi. Serius, kalau anggota DPR dan atau anggota MPR tidak melakukan amandemen, saya akan mendesak DPR RI, juga anggota DPD untuk terbuka pikirannya bahwasanya masa jabatan presiden untuk seorang presiden terpilih itu bisa dipilih selama 3 periode. Ya, jadi jangan antipati dengan yang namanya 3 periode. 3 periode itu bukan seumur hidup, beda, hanya menambah 1 periode saja. Pertimbangannya apa sih, Bung Arief? Karena harus mengubah Undang-Undang Dasar 45, belum lagi soal pro kontranya, belum lagi soal yang disampaikan mungkin nanti dikatakan haus kekuasaan. Pak Jokowi kan nggak senang seperti itu. Bukan, begini, ketika konstitusi yang menyatakan presiden 2 periode dibuat oleh Amin Rais CS waktu itu referensinya kan adalah referensi konstitusinya Amerika. Kalau di Amerika tuh cuma 2 partai, ya kalau di Indonesia itu partainya banyak sekali alias berkarung-karung. Dan latar belakangnya negara Indonesia ini negara kerajaan, ya kan? Jadi maksudnya apa nih? Mau dikembalikan ke warna-warna kerajaan supaya menjabatnya lama? Bukan, artinya gini loh, bangsa Indonesia itu pernah atau mengalami dalam pemerintahan kerajaan sebelum menjadi Indonesia. Tapi kembali lagi yang tadi, seorang Amin Rais dan kawan-kawannya dan gerombolannya waktu di MPR dulu itu, membuat 2 periode itu kok nggak mikir gitu loh. Padahal sebuah konstitusi dibuat itu pasti ada efek terhadap hal-hal yang lain, aspek-aspek lain. Misalnya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik. Nah, sekarang selama reformasi yang terjadi dalam perekonomian Indonesia itu deindustrialisasi, bukan industrinya nambah, ya kan? Artinya 2 periode atau sistem kepartean di Indonesia terus menyebabkan ketidaksinambungan pemimpinan nasional, menyebabkan investasi malas masuk di Indonesia. Oh, jadi 2 periode nggak menguntungkan secara ekonomi, kalau 3 periode menguntungkan secara ekonomi. Studinya dari mana, Bung Arief? Studinya kita tidak perlu studi, kita melihat, jadi looking the truth from the fact. Oke. Bahwasanya setiap presiden Indonesia, misalnya SBY waktu terpilih, partai dia kecil. Tahun pertama dia dagang kebo dengan partai-partai lain. Oke, maksudnya bagi-bagi kekuasaan. Tahun kedua bongkar pasang lagi. Oke. Artinya kan tidak ada kesinambungan kepemimpinan. Setiap presiden akan seperti itu. Masa pertama akan bagi-bagi kekuasaan untuk konsolidasi, yang kedua baru bisa kerja, tapi itu nggak maksimal. Ini mau diubah jadi 3 periode karena sosok Pak Jokowi yang sedang menjabat sebagai presiden, atau ada hal lain? Karena waktu zaman Pak SBY nggak pernah kedengaran 3 periode. Pak SBY juga pernah ada wacana 3 periode, waktu itu Bang Ruhut Sitompul kan. Tapi kan Pak SBY bilang dia nggak mau. Kan sekarang Pak Jokowi juga bilang nggak mau. Kalau sekarang dia tidak mau karena dia taat konstitusi, karena belum ada konstitusinya. Kalau sudah ada konstitusinya, dia didesak oleh rakyat untuk maju lagi, bisa terjadi. Yang saya sebenarnya bukan pertama kali, Bung Arief. Lalu Pak Jokowi mengatakan yang mau presiden 3 periode, kalau nggak menjerumuskan, mau menjilat saya. Bang Arief yang mana nih?
Saya semuanya. Menjerumuskan dan menjilat. Jadi menjerumuskan dalam artian positif. Saya menjerumuskan Pak Jokowi itu untuk menyelamatkan negeri ini, ya kan? Dan saya menampar dia supaya dia sadar gitu loh, bahwa dia itu mempunyai kemampuan di atas seluruh tokoh-tokoh di Indonesia yang ada untuk memimpin Indonesia saat ini. Jadi dua-duanya nih ya, menjerumuskan dan menjilat. Tapi saya ingin tanya, kalau mencari muka, saya memang mencari muka, gitu loh. Mencari muka untuk diketahui bahwa 2 periode tidak cukup bagi seorang presiden yang mempunyai kemampuan mengelola negara dengan baik untuk bisa menjadi negara ini lebih baik. Gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi yakin bahwa Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi itu kemudian sukses, apalagi nanti diberikan 3 periode. Jadi saya ingin tanya, penambahan periode masa jabatan presiden dari 2 ke 3 ini karena sosok seorang Joko Widodo atau permasalahan soal kesinambungan pembangunan ekonomi? Yang pertama mengenai masa depan negeri ini. Ini pilihannya cuma 2, Bung Arief. Iya, kesinambungan, ya, kesinambungan. Ada sosok ya. Pak Jokowi yang kemudian mendasari 2 jadi 3 periode. Begini, kalaupun dirubah menjadi 3 periode, bukan otomatis Pak Jokowi jadi presiden, dia harus bertarung kan di dalam pemilihan presiden. Jadi bayangannya kalau nanti 2024 Pak Jokowi bisa maju lagi karena ada kesempatan 3 periode, sama siapa nanti pasangannya? Yang pasti kalau saya mengusulkan kepada dia yang muda, jangan sama Prabowo, jangan kayak Kodori nyodorin Prabowo gitu kan. Ini kok politisi Gerindra nggak mau ngusung ketua umumnya sendiri sih, saya curiga jadi. Begini, kalau sama Prabowo, saya pikir nggak pas. Karena dia ketiga itu kan dia mengakhiri jabatannya, artinya Pak Jokowi itu harus menyiapkan kader ideologisnya dia. Kalau saya boleh mengusulkan dan ada amandemen 3 periode, bukan Prabowo wakilnya Jokowi. Oh, harus yang muda. Harus yang muda. Siapa? Karena Jokowi kalau Siapa menang kira-kira? ya, kalau menang. Siapa kalau kira-kira? menang, misalnya ada Airlangga, ada Tito Karnavian, ada Muhaimin Iskandar. Ini jangan-jangan politisi Gerindra mau pindah ke Golkar, kalau nggak ke PKB nih, bisa ketua umumnya dua-duanya disebut tadi. Ya kan artinya Bung Arief, juga Pak saya Jokowi ingin kalau tanya. menang ya, kalau menang. Iya, Bung Arief saya ingin Kalau tanya. menang, Jadi langkah ke depan yang akan Bung Arief lakukan apa? Ke MK atau apa? Karena kita bicara soal periode 2 periode menjadi 3 periode harus ada amandemen atau perubahan dari Yang undang-undang. pasti saya akan melakukan kampanye agar menggulirkan, karena gini loh, wacana 3 periode itu untuk konstitusi perubahan jabatan presiden itu sudah ada agendanya, ya kan, artinya hal ini sangat dimungkinkan, gitu kan. Iya. Tapi intinya Bung Arief Di terus poin 4 mendesak ada. DPR dan juga MPR karena harus ada DPD juga nanti untuk melakukan amandemen. Saya butuh konfirmasi itu. Akan terus mendesak itu. Ya akan terus mendesak DPR. Bisa seorang Arief DPD. Poyono sendirian? Oh, saya tidak sendirian loh Mas Aiman. Ada siapa lagi? Ada 85% warga negara Indonesia loh. Yang di belakang saya itu loh. Iya, Yang mendukung 3 periode? Iya. Dari mana datanya 85% kan yang milih Pak Jokowi aja nggak sampai 85%. Nah, ini yang salah. Gitu kan? Ini yang salah. 85% orang itu bukan mau memilih Jokowi, tapi menginginkan perubahan konstitusi dari 2 periode menjadi 3 periode. Datanya dari mana, Bung Arief? Pokoknya begini, Mas Aiman, ini nggak penting ya. Yang penting pokoknya. Penting dong, Bung Arief, karena kalau 85% berarti kan mayoritas, artinya memang harus didengar. Tapi yang mayoritas, saya akan menghitungnya begini loh ya. Dan datanya dari? Bahwa partai-partai pasti akan menggulirkan isu 3 periode ini. Artinya partai-partai yang ada di pemerintahan. Yang koalisi. Ya. Anda punya keyakinan Yang di itu? koalisi. Sangat yakin. Kecuali PDI Ya kan? Perjuangan. PDI Perjuangan pasti terakhir nanti masuknya. Oh, Dia akan mendukung. Baik. Apakah prediksi seorang politisi Gerindra Arief Poyono benar atau tidak? Kita cermati sama-sama, ini hal yang menarik. Meskipun tadi menjadi pertanyaan 85%, Anda yakin betul tadi bahwa 85% penduduk Indonesia itu ingin jabatan presiden 3 periode. Dari mana datanya? Kita juga akan tunggu nanti kejelasannya. Ada dari sebuah lembaga survei. Oke, nanti kita Yang akan saya pegang. lihat dan cermati sama-sama. Terima kasih Bung Arief Poyono, politisi sama-sama, Gerindra, Aiman. telah memberikan informasi di program Aiman. Sehat selalu Bung Arief. Pasti pada saat waktu Gubernur DKI ditanyakan, Pak gimana apakah maju sebagai presiden, saya nggak mikir aja maju. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif